Kelebihan pembayaran tunjangan transportasi terhadap anggota DPRD Palembang yang didasarkan pada temuan audit BPK merupakan masalah serius dan perlu ditindak tegas dari aparat penegak hukum. Disampaikan oleh Nuni Handayani, salah satu aktivis korupsi Palembang, jika aparat penegak hukum harus tegas dalam mengusut permasalahan ini agar dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adanya penyelidikan yang teliti, pengadilan yang adil, dan tindakan hukum yang sesuai terhadap anggota DPRD Palembang yang menerima kelebihan tunjangan transportasi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan keuangan publik yang baik. Menurut saya ya tergantung dari aparat penegak hukum itu sendiri. Kalau ingin memberantas korupsi di Republik ini, harusnya aparat penegak hukum bisa bertindak tegas. Contoh kasus sekarang yang sedang hangat jadi perbincangan di Kota Palembang misalnya, ada 15 anggota dewan yang belum mengembalikan uang tunjangan transportasi yang diindikasikan itu sebagai bentuk penyimpangan karena bukti-bukti yang tidak kuat. Dan sudah diberikan batas waktu yang sudah ditetapkan dan sampai ketentuannya masih belum bisa mengembalikan. Nah, kalau sudah begini sebenarnya tidak bisa himbauan dalam bentuk himbauan ya. Jadi harus ada tindakan yang tegas. Kalau aparatur tidak bertindak tegas, maka sebenarnya ya itu tadi tidak memberikan efek jerah bagi para pelaku korupsi itu sendiri. Karena mereka merasa aman-aman saja sehingga dipastikan akan mengulang setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh PAL TV, 15 anggota DPRD Palembang yang menerima kelebihan tunjangan transportasi yaitu Nazili sebesar Rp20.655.000 dari fraksi Gerindra. Lalu Danu Mirwando sebesar Rp43.222.500 dari fraksi Nasdem. Selanjutnya Ahmad Nawawi sebesar Rp20.655.000 dari fraksi PKB. Alvaro sebesar Rp20.655.000 dari fraksi Gerindra. Doni Prabowo sebesar Rp20.655.000 dari fraksi Nasdem. Berikutnya Ishak Yasin sebesar Rp22.567.500 dari fraksi PAN. Syukrizian sebesar Rp41.501.250 dari fraksi Gerindra. Patra Wibowo sebesar Rp30.822.500 dari fraksi Gerindra. Misoba sebesar Rp20.655.000 dari fraksi PDIP. Setelah itu ada nama M. Ridwan menerima kelebihan dana sebesar Rp20.655.000 dari fraksi PKS. Duta Wijaya sebesar Rp43.222.500 dari fraksi PDIP. Sri Wahyuni sebesar Rp15.991.250 dari fraksi Gerindra. Idrus Rofik sebesar Rp20.655.000 dari fraksi PKS, dan terakhir Faidol sebesar Rp23.222.500 dari fraksi PPP. Irawan, PAL TV.